One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus mencari beritanya kesana kemari. Teman-teman, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini video saya rekam sebelum pertandingan melawan Leicester. Jadi mungkin akan ada beberapa berita di sini yang agak, ya mungkin bisa dibilang sudah kadaluarsa mungkin ya, nggak tahu. Jadi ya nanti teman-teman kasih tahu lah di kolom komentar ya kalau ada berita yang berdasarkan hasil pertandingan Leicester itu gimana gitu. Ya, berikutnya juga teman-teman perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk dipencet tombol loncengnya kalau teman-teman subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman yang di sini pertama kali hadir atau sudah sering nonton channel saya tapi belum subscribe, boleh ya di subscribe. Dan seperti biasa untuk konten sepekan Arsenal kita di sebelah sini ya. Ini nanti akan ada chapter, jadi teman-teman bisa lompat ke berita-berita yang teman-teman ingin nonton. Lalu juga ya ini untuk sumber berita ada di deskripsi video ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai di berita sepekan Arsenal kita yang pertama ya. Oke, ya, ini berita ringan pertama dulu ya, yang ini saya ingin sampaikan karena kita kemarin weekend kemarin ya tidak ada pertandingan, jadi kita tidak ada hasil pertandingan yang saya sampaikan ya di sini. Jadi selama sepekan ini tidak ada pertandingan di weekend kemarin dan juga di tengah minggu ini tidak ada. Tapi di tengah minggu ini ada pertandingan Everton yang menjamu Liverpool ya di Goodison Park, di mana Everton bisa menjegal Liverpool 2-2 di menit-menit akhir ya. Jadi benar-benar di menit-menit akhir. Ini ternyata Mikel Arteta ini yang menjadi inspirasi Everton ya untuk menjegal Liverpool. Nah, ini jadi bisa saya bilang ini disampul dari buklet. Jadi kalau teman-teman nonton pertandingan IPL gitu di stadion di sana, itu disediakan kayak buklet gitulah yang akan menjadi rangkuman preview pertandingan yang akan terjadi, yang akan berlangsung gitu ya. Nah, di buklet untuk pertandingan melawan Liverpool kemarin ini, Everton ini menaruh gambar Mikel Arteta di sampulnya ya. Ini gambar yang saya pasang di sini. Ini adalah gambar sampulnya ini ya. Dimana terakhir kali Everton menang melawan Liverpool di Goodison Park. Ini adalah pada saat Arteta mencetak gol kemenangan ya ini melawan Liverpool. Jadi ya ini bisa dibilang kemarin yang ngalahin Liverpool ini Arteta juga. Ya nggak ngalahin lah ya, menjegal Liverpool gitu ya. Jadi ya ini berita ringan kita yang pertama ya, semoga ini juga menjadi inspirasi bagi tim-tim lain untuk bisa menjegal Liverpool ya. Ya, jadi teman-teman juga mungkin kalau belum tahu, Arteta ini awal karirnya di IPL ini adalah pemain Everton ya, yang lalu dibawa oleh Wenger ke Arsenal gitu. Jadi makanya dia masih punya hubungan yang baik dengan Everton sebenarnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ini untuk berita dari Dubai ya. Jadi ini beberapa berita di sini berikutnya ini eh, dari berita dari latihan latihan cuaca hangat di Dubai gitu ya. Nah, ini ya masih masuk berita ringan ya. Ini di mana Mohamed Elneny mengunjungi ini pemain Arsenal ya, mantan rekan setimnya di Dubai. Ya, perlu kita tahu juga ini Elneny saat ini kan bermain di Timur Tengah di klub Al Jazeera ya. Ini saat ini dia bermain di sana. Termasuk dia juga punya klub
di Inggris klub amatir ya. Jadi ya tapi saat ini dia lagi ya kalau mau dibilang untuk ngumpulin duit pensiun lah ya di Timur Tengah. Ya, ini dia jadi pada masa dimana ada waktu dia berkunjung ini ya kemarin untuk ya ketemu-ketemu salam-salaman dan ya semoga juga bisa memberi inspirasi ya untuk pertandingan melawan Everton sorry melawan Leicester ya. Nanti teman-teman kasih tahu hasilnya gimana, menang atau kalah. Tulis di kolom komentar ya. Gitu. Jadi El Neni ini termasuk salah seorang pemain yang cukup lama ya bermain bagi Arsenal. Jadi salah satu pemain yang terlama terdaftar sebagai pemain Arsenal, walaupun ya secara kualitas, secara prestasi dia tidak terlalu banyak ya di Arsenal, tapi dia selalu tersedia gitu untuk bermain, untuk mengisi kekosongan pada saat ada yang cedera untuk rotasi gitu ya. Nah ini El Neni ini salah satu pemain yang nggak pernah neko-neko, nggak pernah terlalu minta aneh-aneh gitu ya, makanya dia bisa lama di Arsenal gitu. Ya itu ya, saya semoga juga karirnya El Neni terus bisa cemerlang ya gitu. Ya, oke, next masih dari Dubai ya ini Ben White yang diharapkan bisa turun nanti ya melawan Leicester di hari Sabtu. Nah, ini juga ya teman-teman kasih tahu Ben White main nggak gitu. Tapi sih tebakan saya Ben White mungkin akan turun di babak kedua gitu ya. Biasa kan Arteta akan merotasi di sekitar menit 60 sampai 70 untuk merotasi pemain. Saya rasa Ben White akan bermain untuk menggantikan Jurrien Timber di babak kedua ya. Jadi saya rasa sih Ben White tidak akan turun sebagai starter karena dia cedera cukup lama. Jadi saya yakin masih Timber yang akan turun sebagai starter, lalu ya di babak kedua Ben White yang akan menggantikan gitu kan ya. Oke, next untuk berita selanjutnya ini juga masih dari Dubai ya. Ini bagaimana Bukayo Saka ini meningkatkan upaya kesembuhan ya. Jadi ini untuk pemulihan cederanya. Bukayo Saka ini lagi ya meningkatkan upaya ya. Jadi ini dia melakukan latihan-latihan yang ya diharapkan bisa mempercepat kesembuhan dia gitu. Kabarnya sih di akhir Maret diharapkan sudah bisa hadir kembali ya bersama Arsenal. Ya semoga bisa segera bermain lagi bagi Arsenal Bukayo Saka karena kita benar-benar butuh penyerang nih ya saat ini. Dari ya dengan cederanya Saka, cederanya ya nanti kita bahas karena saya masih ada beritanya Havertz ya abis ini ya. Oke, kita ngomong Havertz dulu lah nanti. Oke ya, selanjutnya dari Dubai. Nah ini ya Havertz ya. Jadi di latihan kemarin Havertz ini mengalami cedera hamstringnya sobek gitu ya, yang dimana ini dikabarkan mengakhiri musim Havertz. Jadi dia kabarnya sih sampai Agustus cederanya ini ya, dan sedang dipertimbangkan untuk melakukan operasi gitu. Nah ini jadi ya dari kubunya Havertz sendiri juga sudah mengumumkan bahwa sang pemain saat ini ya lebih berkonsentrasi untuk untuk bermain di musim 2025-26 karena memang kondisinya sepertinya tidak memungkinkan untuk bermain lagi di musim ini gitu ya. Dan ini ya menambah krisis lah ya di pemain kita saat ini, karena dari 7 pemain penyerang kita gitu kan, yang saat ini ada 7 pemain penyerang, 4 diantaranya ini cedera. Jadi kita hanya tinggal tersisa Sterling, Trossard dan Ethan Nwaneri sebagai penyerang ya gitu. Jadi ini dan tidak punya penyerang tengah gitu. Jadi dengan kondisi cederanya Havertz dan Jesus, kita benar-benar tidak punya penyerang tengah, dan ini yang ya selalu bikin saya kesel. Ini kan musim ini sebenarnya jumlah cederanya nggak banyak, tapi
yang cedera itu terkonsentrasi di satu posisi gitu ya. Jadi kemarin sayap kanan, sekarang penyerang tengah gitu. Jadi ya ini menurut saya menjadi satu masalah gitu ya. Ya semoga untuk pertandingan besok kita menemukan solusinya ya. Ini untuk penyerang tengah ya, kita lihat bagaimana. Kalau dari saya, perkiraan saya sih mungkin kita akan coba ya. Kemarin sebenarnya sudah sempat diomongin akan mencoba Merino kan, sempat ada dari Arteta menginformasikan akan mencoba Merino sebagai central forward, tapi juga menurut saya beberapa pemain lain mungkin yang bisa dicoba, Nathan Butler, Oyedeji, lalu juga ya kemarin saya sempat ngomong untuk siapa, Ricardo Calafiori. Kita lihat lah ya besok bagaimana Arteta akan mencoba bereksperimen dengan central forwardnya. Teman-teman kasih tahu di bawah bagaimana hasilnya gitu ya, karena ya sekali lagi ini saya rekam hari Jumat sebelum pertandingan Leicester, ya tapi tayangnya hari Minggu gitu. Ya oke, next ya. Ini untuk berita berikutnya. Nah ini juga dari masih berita cedera. Ini bagaimana Takehiro Tomiyasu ini akan operasi lagi ya. Jadi ini sejak 2023 dia kan cedera, sudah dioperasi. Kemarin di Oktober kalau nggak salah ya, sempat ada main, tapi setelah itu hilang gitu kan. Nah ini cederanya masih kambuhan, dan kabarnya dari tim medis Arsenal mempertimbangkan untuk operasi kedua ya, kayaknya operasi kedua. Jadi ya diharapkan semoga operasi ini bisa menyembuhkan Tomiyasu ya. Ini juga pemain yang sangat kita butuhkan, karena fleksibilitas, dia bisa main di tengah, kiri, kanan, dan midfield. Jadi di defense sebagai center back, sebagai fullback kanan, sebagai fullback kiri, dan juga bisa sebagai midfield gitu. Jadi ya ini semoga juga segera sembuh ya, segera bisa digunakan, karena ini Tomiyasu musim ini benar-benar kayaknya ya kecuali yang Oktober itu kayaknya nggak main sama sekali ya gitu. Jadi ya semoga segera sembuh lah ya, Tomiyasu segera bisa bermain lagi bersama Arsenal gitu. Next, untuk berita, ini berita terakhir ya. Ini gosip, tapi sebenarnya ada beberapa gosip, tapi saya rasa ini yang paling seru karena ini nyenggol Liverpool ya. Ya ini Arsenal dihubungkan dengan Diogo Jota ya, karena kita tadi sekali lagi kita butuh striker, dan kemungkinan kita akan membeli striker di jendela transfer musim panas besok. Ya ini dihubungkan dengan Diogo Jota karena Arne Slot punya banyak striker, dan saat ini Diogo Jota mungkin bisa dianggap sebagai surplus gitu ya. Jadi kabarnya sih akan dilepas di musim panas besok. Apakah bersedia untuk melepaskan Jota ke Arsenal? Ya nggak tahu juga gitu kan. Ya kita lihatlah ini untuk striker bagaimana, apakah ini salah satu pemain yang dilirik oleh Arteta. Yang pasti sih sudah punya pengalaman di IPL ya, jadi lebih mudah untuk adaptasinya gitu, dan bermain dengan gaya-gaya yang rada-rada mirip juga lah ya Liverpool. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya. Ya ini jadi berita kita nggak terlalu banyak ya untuk pekan ini, karena memang tidak ada pertandingan dan lebih banyak tadi sedang berlatih di Dubai. Jadi tadi juga berita-beritanya lebih banyak dari Dubai. Saya rasa sih itu aja ya untuk sepekan Arsenal kita minggu ini, pendek gitu dibanding sepekan Arsenal biasanya ya. Ya saya rasa itu aja dari saya dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Sekali lagi untuk teman-teman yang nonton sampai sini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan saya tadi sekali lagi ngejar 1000 subscriber. Jadi untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.